Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita hadir dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa terus istiqamah dalam talabul ilmi, menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita pahami bahwa senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih seputar babul amri bi ada'il amanah. Perintah untuk menunaikan amanah. Hadis kita adalah hadis yang kedua dari bab ini. وعن حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه قال. Dari Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma. Dari kedua hadis tersebut, salah satu di antaranya telah saya ketahui. Wa ana antaziru al-akhar. Dan kata Huzaifah ibnu Yaman, adapun yang satunya saya sedang menunggu beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya. Haddatsana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis berikutnya. Annal amanata nazalat fi jazri qulubil rijal. Annal amanata, sesungguhnya amanah, nazalat fi jazri qulubil rijal, turun atau masuk ke dalam hati orang-orang. Summa nazala al-Qur'an fa'alimu minal Qur'an wa 'alimu minas sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an sehingga orang-orang mengetahui amanah. Begitu pula dari as-sunnah atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang dapat mengetahui amanah. Summa haddatsana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami an raf'il amanah, tentang diangkatnya amanah. Faqala, maka beliau bersabda,
Yanamu rajulu an-naumata, ketika seseorang sedang tidur, an-naumata, sedang tidur, fatubadu al-amanatu min qalbihi, ketika seseorang sedang tidur sejenak, kemudian fatubadu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut atau mengangkat amanah itu dari hatinya. Fayazallu asaruha mislal waqti, sehingga tidak ada yang tersisa dalam hati seseorang kecuali hanya sedikit. Tsumma yanamu naumata, kemudian orang itu atau seseorang kembali tidur sejenak. Fatubatu al-amanata min qalbihi fayadhallu asaruha mislal majni. Kemudian ketika dia tidur kedua kalinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mencabut amanah dari dalam hatinya, sehingga tidak tersisa kecuali hanya sedikit sekali, semakin berkurang. Kajamrati dahrajatahu ala rijliha, seperti bara api ketika terinjak oleh kaki seseorang. Faramita fatarahu muntabira, ketika kita tidak sengaja terkena api, maka biasanya kulit itu melepuh. Biasanya kulit itu melepuh, ada yang keluar karena kena api. Nah, kata Rasulullah SAW, ketika kulit itu melepuh, isinya tidak ada. Fatarahu muntabira wa laysa fihi syai'un, dia melepuh tapi tidak ada isinya. Summa akhadha hasatan, lalu kemudian Nabi SAW mengambil batu-batu kecil atau kerikil. Fadahrajahu ala rijlihi, lalu beliau menginjak batu-batu tersebut. Fayusbihun nasu yatabaya'una, kemudian pada pagi hari orang-orang atau manusia itu yatabaya'una, melakukan jual beli. Di pagi harinya orang-orang melakukan jual beli. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah, sehingga hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah. Hampir, fala yakadu, hampir tidak ada ahadun seorang pun yu'addil amanah, menunaikan amanah. Hatta qal, hingga Nabi SAW mengatakan, inna fi bani fulanin rajulan aminan, sesungguhnya di suku fulan atau di tempat fulan ada seseorang yang terpercaya, yang bisa menunaikan amanah dengan baik. Hatta yuqalu lirajuli, sehingga dikatakan kepada seseorang, ma ajladahu ma azrafahu ma aqadahu, alangkah cerdasnya, alangkah berakalnya. Wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman, dan pada diri seseorang tersebut tidak ada keimanan walaupun min khardalin, walaupun misqalu habbatin min khardal, tidak ada keimanan di dalam hatinya meskipun sebesar biji sawi. Wa laqad ata alayya zamanun wa ma ubali kam bari'ah la in kana musliman la yahdannahu alayya dinuhu wa la in kana nasraniyan
aw yahudiyan la yaridannahu alayya sa'ihi wa amma al-yawma fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulana. Di akhir hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan agak macet jatuh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika saya bertemu dengan seorang muslim, maka dia bisa menunaikan amanah karena agamanya. Jadi seseorang bisa menunaikan amanah karena ada agama, ya, yaitu agama Islam. Walaupun kana Nasraniyah, namun ketika dia bermuamalah atau berjumpa dengan orang Nasrani, atau Yahudiyah atau orang Yahudi, la yahudannahu alayya sa'ihi, maka dia akan amanah karena usaha atau pekerjaan, bukan karena dasar agama. Ya, jadi terkadang kita bermuamalah dengan seorang muslim, dia bisa amanah karena ada pegangan ajaran agama Islam. Selain orang muslim, mereka bisa amanah bukan karena agama, tapi karena usaha. Ya, jadi terkadang ketika ada yang bermuamalah dengan non muslim, mereka amanah dengan usaha itu, dengan pekerjaan atau bisnis yang dijalankan secara bersama-sama, tapi bukan atas dasar dia agama. Wa amma al-yawma, adapun hari ini, fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulana, maka saya tidak melakukan jual beli kecuali dengan fulan dan fulan. Muttafaqun alaih. Hadis ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama kita bahwa hadis ini termasuk pokok dari dalam menjelaskan masalah akhlak, ya. Menjelaskan tentang masalah akhlak. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa amanah itu merasuk ke dalam lubuk hati orang-orang, menegaskan bahwa dalam agama Islam akhlak merupakan perkara yang sangat penting. Akhlak merupakan perkara yang sangat penting, karena amanah ini bagian dari akhlak. Ketika seseorang bisa menunaikan amanah dengan baik, maka itu menunjukkan bahwa hatinya baik. Dan akhlak ada dua, ada akhlak kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada akhlak kepada sesama manusia, kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sebagian ulama kita menambahkan ada juga akhlak kepada makhluk secara umum, bukan hanya kepada manusia saja, tapi ada juga akhlak kepada makhluk secara umum, termasuk kepada binatang, termasuk kepada binatang. Nah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya, bahwa amanah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kewajiban bagi seorang mukmin untuk menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya, termasuk kepada sesama hamba. Bukti keimanan seseorang ketika dia bisa menunaikan amanatnya dengan baik, apapun itu, apakah amanahnya sebagai karyawan, dia bekerja di suatu perusahaan atau instansi tertentu, dia mengerjakan atau menjalankan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Dia tidak mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, maka dikategorikan sebagai orang yang tidak menjalankan amanahnya. Apalagi dia digaji,
Ya. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan gaji tanpa amanah, dia mendapatkan gaji tapi tidak menjalankan amanah. Misalnya dia seorang guru, gajinya jalan, tapi dia tidak bekerja. Ya. Atau dia bekerja namun tidak konsisten. Waktu mengajar misalnya 1 jam, tapi dia hanya mengajar setengah jam atau 15 menit. Setelah itu pulang dan dia digaji pun. Maka ini contoh orang yang tidak amanah. Contoh orang yang tidak amanah. Nah, kata para ulama kita, ketika ada yang seperti itu, maka gaji yang didapatkan bisa menjadi gaji yang haram. Ya. Gaji yang haram karena dia digaji, ya, digaji oleh perusahaan atau tempat dia bekerja hasil dari pekerjaannya tersebut. Ketika dia bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah disepakati. Tapi kalau dia mendapatkan gaji dan dia tidak bekerja, dia tidak menjalankan amanatnya, maka gaji itu bisa berubah hukumnya menjadi haram, dan itu akibatnya, ya, kepada diri kita, ya, akibatnya kepada diri kita, kepada ibadah kita, itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Nabi SAW memberikan perumpamaan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, lalu dia berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Jadi makanan yang dia makan itu didapatkan dengan cara yang haram. Begitu pula dengan minuman, pakaian. Sehingga ketika dia berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima dia doanya. Ya, jadi segala sesuatu harus, ya, diperhatikan dengan sebaik-baiknya, terkhusus terkait dengan masalah amanah. Adapun amanah atau akhlak kepada sesama makhluk adalah bagaimana kita memperlakukan makhluk-makhluk Allah dengan baik. Di antara contohnya, Nabi SAW bersabda, "Wa iza zabahtum fa ahsinu az-zibhata." Jika kalian menyembelih binatang apapun itu, fa ahsinu az-zibhata, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ya, fa ahsinu az-zibhata, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ya, itu akhlak kepada sesama, ya, binatang. Ya, bukan hanya, ya, sekedar disembelih lalu mati, tapi ada adab-adabnya, dan itu adalah, ya, akhlak, disembelih dengan, ya, cara yang terbaik. Ya, di antaranya kata Nabi SAW, "Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuhid zabihatahu." Sebelum dia menyembelih, maka hendaklah dia menajamkan pisau yang hendak digunakan untuk menyembelih hewan sembelihannya tersebut. Ya, karena kalau dia menggunakan pisau yang tidak tajam, maka itu bisa menyiksa binatang. Ya, bisa menyiksa, ya, binatang. Ya, jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan cara, ya, yang terbaik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling dicintai atau yang paling aku cintai, kata Nabi SAW, dan yang paling dekat duduknya, wa aqrabikum minni, yang paling dekat dengan Nabi SAW majlis, tempat duduknya yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, ahasinukum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian.